Muncul pas sudah share screen Ibu di tampilan kalian masing-masing. Tadi udah sampai tadi kasih laptopnya. Oh iya, udah mulai ngambek gitu. Kan? Itu tanda-tanda kayak gitu tuh. Tanda-tanda dia mulai stres. Orang ini malu apa katanya. Bapak mulai tolong. Ini nanti Ibu minjem satu akun ya, satu akun untuk nggak ding, ada kok akun mahasiswa untuk si Padu. Nah, jadi pendaftarannya itu TA-nya lewat si Padu ya, dengan syarat 6 kali bimbingan pembimbing 1, 4 kali pembimbing 2. Yang belum bimbingan silakan bimbingan ya. Nah, jadi kalau di tampilan itu nanti ada beberapa tahap tugas akhir. Di sini ada 2, pengerjaan dan pendaftaran. Harusnya saya masuk sebagai kalian aja ya. Nah, terus beberapa syarat untuk tugas akhirnya itu ada 5, tapi yang poin 1 sama poin 2 ini nggak perlu karena nanti sudah auto di bagian bimbingan. Kalau kalian bimbingannya sudah di ACC pasti nanti warnanya hijau. Nanti saya nanti saya tunjukin tampilannya. Nah, terus nanti ada mengupload screenshotnya bukti ACC dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 dijadikan satu file aja. Screenshotnya baik itu via WA kah, Classroom kah, atau si Padu. Kalau misalnya ada komentar di ACC silahkan itu di screenshot. Terus KRS semester 6 sama naskah tugas akhir. Nah, naskah tugas akhir ini gimana caranya? Nanti dalam bentuk PDF dan 2 mega. Jadi nanti harus di harus di ya, kok tampilannya itu ya. Nah, ini. Nah, terus unsur nilainya ini selama ujian, jadi nanti ada poin 30% untuk pengujinya hanya 1 orang. Yang dinilai ini penyajian presentasi, kemudian kemampuan menjelaskan ide, pemahaman konsep dasar, hasil yang dicapai, sama objektivitas menanggapi pertanyaan. Ini persentase nilainya, ini khusus untuk penguji. Jadi nanti penguji 1 itu 30%, kemudian pembimbing 1, pembimbing 2 juga sebagai penguji itu 40%. Nah, kemudian 30%-nya itu nilai dari pengerjaan tugas akhir kalian, nilai selama kalian bimbingan. Nah, nilai pembimbing. Ini saya masuk sebagai, sini beberapa persyaratannya dulu ya. Nah, saya masuk sebagai mahasiswa nih. Topan itu berapa ya? Nah, nanti di kalian itu masuk di sini, masuk perkuliahan. Ya, kelihatan ya, perkuliahan, kemudian data tugas akhir, daftar tugas akhir. Kalau kecepatan bilang nanti saya ulang. Nah, di sini kan nanti ada nih tampilan kalian nih, judul yang sudah di ACC dari awal kan. Nah, terus masuk ke detail. Nah, ini kalau kalian kan bisa ngedit nih. Kalau misalnya ternyata ada judul yang berubah, silahkan kalian edit, isi judulnya, dan usahakan isi bahasa Inggrisnya ya.
bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, terus abstraknya yang benar-benar sesuai abstrak yang sudah di-ACC sama pembimbingnya. Ya, terus kalau misalnya tanggal mulainya, tanggal pengajuan kalian kan 22 November. Terus tanggal mulai di situ ternyata masih 5 Januari. Nah, itu diganti aja jadi akhir Oktober setelah kalian ujian proposal. Jadi setelah ujian proposal kalian sudah mulai bimbingan, itu diganti aja, nggak masalah, sesuaiin. Itu kemarin auto dari koordinator saya nulisnya 5 Januari. Ini karena Topan 27 November sudah mulai bimbingan, dia nulis 27 November mulai bimbingan. Kalau awal November sudah mulai bimbingan, tanggal mulainya silahkan diganti aja, terus kalian simpan. Ya, sampai sini jelas ya. Tanggal selesainya kosong aja, tanggal SK kosong, nanti diisi oleh koordinator. Nah, kemudian masuk ke menu bimbingan. Ke menu bimbingan tuh kalian harus nambah data. Bagi yang kemarin itu ada kekeliruan ya, kayak punya Irma ada. Nah, kemarin itu ada kekeliruan, apa-apa akhirnya diulang. Kalau misalnya pertanyaannya, Bu Ulun kan sebelumnya sudah bimbingan Bu lewat Classroom ataupun lewat WA itu, ataupun lewat WA, gimana, nggak apa-apa, tetap ditulis, terus ada tanggal bimbingannya, kalian bikin aja tanggal mundur sesuai dengan pada saat kalian bimbingan gitu. Misalnya di Classroomnya tanggal 2 November, tulis aja tanggal 2 November, nggak masalah. Terus ini topiknya tetap dengan topik, terus pembahasannya jika ada, link pendukungnya jika ada seperti biasa. Jadi biasanya yang agak krusial itu di sini di tanggal bimbingan. Yang pada akhirnya kebanyakan satu hari itu ada yang 5 kali bimbingan. Nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kan secara logiknya, secara realnya kan secara nyatanya kalau sudah bimbingan sebelumnya, tapi di Sipadunya baru aja. Jadi nggak apa-apa pakai mundur. Nah, di tanggalnya itu mundur. Jadi ini bukan ini lagi, bukan pembimbing kali kan ini kan di tampilan mahasiswa nih kan seperti ini. Nah tuh terus nanti kalian simpan ya. Ini juga mundur kok punyanya Topan. Dia baru ngisi kemarin. Jadi ini tulis tanggalnya mundur. Nah nanti kerekap di sini kalau misalnya ada review percakapan. Ini karena nggak ada percakapannya saya disetujui semua. Makanya nggak ada. Nah pada saat review percakapan ini ternyata ada bukti ACC di sini, ACC silahkan maju sidang, silahkan daftar sidang misalnya gitu. Itu yang kalian screenshot ya. Nah, kemudian syarat ujiannya harus diisi naskah dalam tugas akhir ini 2 MB, kemudian bukti ACC dari pembimbingnya, kemudian KRS semester 6. Nanti setelah ini kalian isi, divalidasi oleh divalidasi oleh koordinator, baru nanti kalian akan muncul jadwal ujian, diklik jadwal ujiannya di sini. Ya, tuh. Nanti nilai ujiannya masuk, sini nilai akhirnya juga ada gitu. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, pertanyaannya lagi nih, ini kenapa hijau? Pasti di kalian kalau misalnya kalian sambil nyoba si padunya masuk ke syarat ujianan, mungkin di sini masih ada merah. Ya, pada saat kalian bimbingan ini belum disetujui oleh dosen pembimbingnya. Ini bukan arti disetujui. Jadi ini bukan artian disetujui ACC maju, bukan, tapi ini disetujui bimbingan. Ini sama halnya kayak gini, kalian datang bawa kartu konsul, izin Bu Ulun boleh bimbingan kah? Boleh, katanya pembimbing. Ya disetujui ini, baru di kartu konsul itu kan ada topik nih. Nah, topiknya Ulun ada konsul tentang IRD Bu, ditulis topiknya IRD, masuk ke detail, terus ada pembahasan kan di sini. Pembahasannya apa? Pembahasan di sini lah yang ngomong-ngomongnya kalian jadi kayak gini, nah buat IRD dulu nih tentang ini kira-kira berapa tabel Bu, ada perlu tambahan tabel gitu. Makanya di sini kenapa ada konsultasi. Kalau misalnya di sini belum disetujui sama dosen pembimbingnya, kalian nggak akan bisa maju sidang. Ya. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan lah. Halo, tes. Kalau yang telat nggak apa-apa, nanti saya ulangin.
Kalau jelas aja saya Heri bentar doang kok sosialisasinya. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan. Saya ada bimbingan sama sekali. Halo. Iya, Bu. Iya. Kalian kenapa memang saya nanya nggak dijawab? Adakah yang ditanyakan? Kalau ada sudah ya di akhir ya. Ibu ingin bertanya, Bu. Iya. Maksud naskah tugas akhir itu apa, Bu? Naskah itu yang file, Bang. Draft yang sudah disetujui sama pembimbing. Kan itu belum bisa dibilang laporan kalau belum ada lembar pengesahan. Oh, iya, Bu. Jadi makanya dibilangnya naskah atau draft tugas akhir. Kan masih dalam bentuk naskah. Iya, Bu. Jadi Irma nanti diulang dari awal ya, bimbingan sama Pak Ferry-nya juga. Jadi bisa kok tanggalnya ditulis mundur. Kayaknya ada beberapa itu yang masih tanggal 5 Januari, tanggal mulainya itu silakan kalian edit sendiri, nggak masalah. Oke. Makasih, Bu. Ya. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan lagi lah. Soalnya daripada banyak yang ngejapri ya, makanya saya minta meet. Kalau ngejapri itu saya kadang nggak bisa. Assalamualaikum, Bu. Balas. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ulun mau tanya, Oh ya, misalnya bimbingan yang wajib 6 tuh kayak ada kurang 1, itu tuh masih bisa daftar atau bisa lah, Bu, dapat itu apa namanya? Jadwal review. Kalau bimbingannya kurang. Usahakan tetap 6. Karena nanti kalau kurang itu masih merah. Oh, ini. Jadi gini, ini saya coba bukakan ya punya siapa nih. Oh, belum ada bimbingan sama sekali. Siapa yang sudah bimbingan? Nah ini sebenarnya kan masih hijau nih, 5 dia sudah hijau, tapi kan syaratnya 6, jadi memang harus 6. Ini kenapa dia masih 2? Karena memang tadi tuh baru ada 2 bimbingan sama Bunita yang di ACC yang disetujui, tapi ini belum berarti sudah di ACC kan. Kadang bimbingan tuh ada berapa, ada yang sampai lebih dari 4 kali, misalnya ada yang sampai lebih dari 7 kali baru dapat ACC gitu. Makanya kenapa harus ada bukti ACC. Jadi nanti bakal saya lihat. Jadi ini tidak memastikannya harus bisa maju jadwal, enggak juga sih, tapi paling enggak ikutin syarat minimalnya 6 sama 4 bukti. Meskipun ya di bimbingan satunya udah 8 kali, kemudian di bimbingan keduanya itu 10 kali, 18 kali kan. Tapi nggak ada bukti ACC dari pembimbing, itu tetap nggak bisa dijadwalkan. Gitu. Nah ini kan masih 2 ya, 2 merah karena jatahnya 4, baru 2 yang di ACC kan tetap nggak bisa. Nih Bunita baru nge-ACC-in 2. Nah karena memang sudah di setnya 4 dan 6 gitu ya. Jadi set aja sampai 6 kali, ini bisa kok mundur. Nah contoh nih kayak punya siapa, oh ini belum, ini punya siapa nih, oh ini punya Isan, punya Gaby misalnya. Gaby sudah saya set belum ya? Sudah. Nah ini kan detailnya masih tanggal mulainya 5 Januari karena kemarin tuh saya masukkan data proposal, mengaktifkan data proposal kembali ke data tugas akhir itu tanggal 5 Januari. Nah itu bisa di set tanggal 26. Ini kan kalian udah ngajuin judul, tanggal 28 29 itu ujian proposal. Setidaknya bimbingan itu sudah bisa kalian mulai di awal November. Tulis aja Sunday Monday tanggal 2 November misal.
terus simpan, itu nggak masalah. Nah gitu ya, jadi masing-masing nanti disesuaikan. Kita kan proposal itu akhir Oktober, 28-29 Oktober. Tuh, ini siapa, Marlinda. Nah, Marlinda kan memang sudah bimbingan nih, tapi belum ada yang disetujui sama dosen pembimbingnya. Jadi dia tetap nggak bisa maju karena syarat ujiannya masih kosong-kosong. Nah, masih kosong-kosong. Padahal dia sudah bimbingan, tapi belum ada yang disetujui, masih 0-0, dia tetap nggak bisa maju. Itu, ya, jelas saja kah yuk? Yang baru masuk nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu maaf, Ya, bisa diulangi sedikit ya Bu? Baru masuk soalnya. oh baru masuk. Oke. Jadi ini saya masuk sebagai siapa ya maunya? Masuk sebagai tapi nggak apa deh, saya sebagai koordinator bisa. Nah nanti saya masuk sebagai mahasiswa aja. Si Topan sudah lulus soalnya, tapi belum selesai revisi. Kamu itu ngomongnya ke TRKJ 2. Itu pun mereka protes karena kan jalan dan jumlah. Nah, nanti nih kalian kan tampilannya kayak gini ya. Tuh kalian masuk ke data tugas akhir, terus daftar tugas akhir. Nanti di sini juga ke sini. Nah, terus kalian masuk ke detail. Nah, di detail ini nanti kalian edit sendiri jika tanggal mulainya masih keset tanggal 5 Januari. Padahal kalian mulainya kan di bulan Oktober November ya, tapi ujian proposalnya kan kemarin bulan akhir Oktober. Berarti tanggal mulainya paling nggak di situ akhir Oktober atau awal November, nggak masalah. Jadi kalian edit nanti ya. Kalian edit tanggal mulainya berapa, terus topiknya apa, bahasa Inggrisnya apa, judulnya apa, sesuaikan. Abstraknya nanti diisi sesuai dengan abstrak yang sudah diperiksa oleh dosen pembimbingnya. Nah, habis itu disimpan. Tanggal selesai kosong, tanggal SK kosong, nanti diisi oleh kalau nggak koordinator staf akademik yang isi gitu. Nah ini untuk yang di bagian detail. Kemudian di bagian bimbingan, masuk lagi ke menu bimbingan, kalian masukin tambah data ya. Tambah datanya tulis saja bimbingan keberapa, bimbingan keberapa, topiknya tentang apa, terus di sini tanggal bimbingannya nggak apa-apa, tanggal mundur, karena kan banyak yang apa namanya, kan di Cipadunya baru aja ngeset, baru aja untuk melakukan bimbingannya lewat Cipadu, sisanya bimbingannya ada yang lewat WA, ada yang lewat email, ada yang lewat Classroom, ya kan ya. Jadi silahkan aja nanti di set tanggal bimbingannya tanggal mundur sesuai dengan tanggal kalian bimbingan bab 1 di bulan November, itu nggak masalah. Topiknya tetap di sini bab 1, kemudian bahasannya di sini bahasan Assalamualaikum, mohon maaf Ibu, izin konsultasi bab 1 mengenai ABCDE gitu. Nah, terus linknya masukkan jika ada link, tapi kalau nggak ada link masukin lampiran. Kalau nggak ada lampiran ya sudah, setidaknya ada topik yang ini konsultasikan. Ini sama kok halnya kayak waktu kalian bimbingan secara offline, ketok pintu, datang, Assalamualaikum Bu, mohon izin bisa ke bimbingan? Bisa. Kalau sudah bisa nanti bakal disetujui ini sama dosennya. Gitu. Terus bahasannya apa nanti. Nah, setelah ini kalian simpan, nanti ke dosen yang lain juga kayak gitu. Kebimbingan ke pembimbing ini kan pembimbing 1, nanti pembimbing 2 juga seperti itu. Nah, sampai minimalnya itu ada 6 untuk pembimbing 1, 4 untuk pembimbing kedua. Nanti akan dibalas sama pembimbingnya, baik itu dalam berupa disetujui kah atau dalam bentuk percakapan. Nanti kalau pada saat kalian dapat bukti ACC-nya itu dalam bentuk WA, screenshot WA-nya itu tidak masalah. Saya kalau nggak WA, email Bu, ternyata nggak apa-apa, screenshot emailnya. Kalau nggak email, ternyata percakapan itu katakan bahwa Pak Pendi sudah meng-ACC judulnya, itu di screenshot judulnya, di screenshot bukti ACC-nya. Itu masuk di syarat ujian. Nah, untuk pengerjaan tugas akhir kan nggak ada syaratnya, jadi masuk di pendaftaran. Syarat ujiannya ada 3, sama ada sebenarnya 5. Nih, pembimbing ke-1 harus 6 kali, kemudian pembimbing kedua harus 4 kali. Kemudian naskah tugas akhir nih, naskah tuh yang draft
yang belum ada lembar pengesahannya. Nggak apa sih ada lembar pengesahannya, tapi belum ada tanda tangan. Jadi yang kalian buat itu bukan laporan. Laporan belum bisa dibuat, belum bisa dikatakan laporan TA jika memang belum disidangkan dan belum ada tanda tangan lengkap lembar pengesahan. Makanya kenapa saya bilang itu naskah. Ya, naskah TA atau draft TA itu sama dalam bentuk PDF dan itu maksimal size-nya tuh 2 MB. Jadi nanti dikompres, benar-benar dikompres. Ya. Nah, ini tadi yang bukti ACC dari dosen pembimbing 1 pembimbing 2 dijadikan dalam satu foto, di screenshot, masukin sini. KLS semester 6. Itu aja syaratnya. Kalau misalnya di sini kalian masih merah atau belum disetujui sama pembimbingnya, itu belum bisa juga maju sidang. Nah, jadi nanti pastikan ke pembimbing, Pak, ulun sudah mengajukan bimbingan di Sipadu. Kalau misalnya di tampilan kalian itu masih merah. Itu. Nanti setelah pengajuan syarat ujian akan divalidasi oleh koordinator. Jika memang sudah mencukupi, naskahnya sudah oke, buktinya sudah oke, kalian akan dapat jadwal ujian. Nah, ini contohnya. Nah, nanti di sini tampilannya ada di situ, nanti ada muncul kayak Google Meet-nya kalau nggak salah. Harusnya sih. Tapi ini kok belum muncul, nanti gue tanyakan. Nah, nanti nilai ujian sama nilai akhirnya di sini. Penilaiannya tetap nih 10% untuk penyajian presentasi, kemampuan menjelaskan idenya 15%, konsepnya 15%, hasil 40%, objektivitasnya 20%, sama kayak IT proyek. Ini nilai dari si pembimbing, di mana pembimbing juga bertindak sebagai penguji, ya. Bertindak sebagai penguji ini ada 40%, 30%-nya itu dari nilai penguji, karena pengujinya cuma 1 orang. Nah, sisanya 30% itu nilai pengerjaan tugas akhir. Tuh. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas saja kah yang lain, Helda dan yang lain? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ibu, Jadi nanti ya. itu Bu, kalau misalnya kita tuh nanyanya untuk judulnya yang di ACC atau di ACC maju sidangnya Bu yang di apa tadi? ACC maju sidang. Oh, berarti ditanyain lagi gitu ya Bu? Iya, bukan judul. Kalau judul kan pada saat laporan ya. Oh, iya. Bukan judul. Nah, punya Haidir kan masih 00 nih, meskipun dia sudah melakukan bimbingan, karena dia udah ngelakuin bimbingan, tapi belum disetujui sama pembimbingnya di sini. Disetujui atau dilakukan percakapan juga belum ada ya. Nah, paling tidak, nah ini kan boleh mundur nih Haidir, 30 Desember, berapa Desember nih nggak masalah mundur ya. Nggak masalah mundur. Jadi paling nggak di sini harus dicentang, disetujui oleh dosen pembimbingnya. Kalau belum dicentang, itu nggak bisa nanti masuk ke syarat ujiannya. Tuh, masih 00 di sini kebacanya. Ada lagi kan ditanyakan untuk TA? Atau itu ya. 6 adalah. Ada Bu. Sudah bisa lah masuk si padunya. Sudah Bu, tadi sudah di reset Pak Rahman. Oh ya. Adakah yang bermasalah dengan si padu lagi yang lain? Atau ada yang salah pembimbing? Kemarin Irma Ibu salah masukin pembimbing. Syaratnya tetap ya, kalian nggak akan bisa maju PKL, nggak akan bisa berangkat PKL kalau TA-nya belum selesai. Makanya kenapa saya set di timeline itu tanggal 25 Februari, kalian sudah menyelesaikan berkas, pengumpulan berkas. Jadi berkas TA itu bukan hanya naskah, nanti kalian masukin aplikasinya juga di dalam CD, terus ada bikin jurnal juga, ada bikin poster juga.
Jadi bukan berarti selesai aplikasi, selesai laporan itu selesai, enggak ya. Gimana? Siap aja kah? Siap, Bu. Cahyo sudah selesai nggak Cahyo? Alhamdulillah belum, Bu. Kamu tuh jangan hilang lah Cahyo nih. Saya bisa ngecek kok ini, tapi bukan berarti bisa aja Ibu Pio yang mengganti. Oh, awas aja nih. Oh, sudah nih. Sama Pak Hafiz belum masukin ya Cahyo? Nah ini dibikin mundur aja Cahyo, nggak apa-apa nih. Karena kan belum di set 5 Januari loh. Di set aja 30 November. 30 Desember. 30 Oktober. Nggih, Bu. Nanti yang lain ini di set lagi. Soalnya biar bimbingan kalian tuh nggak ngumpul gitu, nah ngumpul di bulan Januari. Padahal kan kalian bimbingan sudah sebelum Januari kan? Oktober, November kan sudah bimbingan loh. Nggih, Bu. Nah itu nanti di set. Kecuali kalau memang benar-benar lu hanya bimbingan boy awal Februari tadi ya sudah ya terserah ya. Masuk akan 4-5 kali di situ kan Bapak. Udah kah? Jelas aja kah? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Thank you, Bu. Siap, Bu. Nyanyi. Oke deh, kalau sudah jelas, nanti minta tolong juga sambil diingatkan dosennya, misalnya kamu sudah saya ACC untuk maju sidang, nah tapi dilihat lagi di sipadunya ternyata apa namanya, ternyata di sipadu belum disetujui. Nah ini Bu, terima kasih tapi mohon maaf gitu untuk bisa menyetujui bimbingan di sipadu. Kan kadang ada tuh dosen, mungkin saya sendiri belum menyetujui tapi saya sudah, oh Anam bisa maju nih dari Bu di WA. Tapi nya kalau maju karena di sipadunya belum disetujui. Jadi sambil diingatkan ya. Lah. Nah, terus kalau sudah Yes, bayar Bu. KRS, sudah bayar UKT, udah ada ngambil KRS semester 6, jangan lupa ajukan juga bimbingan KRS, pembimbing akademiknya. Biar ada bunyi KRS. Sebenarnya KRS itu auto sih di Sipadu, tapi daripada saya minta data lagi, mending saya cek masing-masing, nggak masalah. Oke, sudah jelas ya? Kalau jelas, selamat menyelesaikan TA-nya. Ya, tetap stay safe, jaga kesehatan. Yang kebanjiran masih ada kah? Kawannya Sudah ampih, Bu. sudah hampir. Fajri, Bu. Masih ada jar, Bu. Ada, Bu, ada. Fajri masih di pengungsian kah? Pun, Bu, kenapa? Masih di pengungsian kah Fajri? Sudah ampih, Bu. Alhamdulillah. Berarti aman sudah rumahnya. Nggih. Kada tahu menyadui, Bu. Oh iya Dwi. Soalnya ini karena bisa langsung hubungi Ibu Ja untuk kalian yang memang terdampak, yang memang kamu kalau bisa buat di rumah masih gini, tapi langsung japri Ibu Ja. Nggih, Bu. Jadi perlakuannya pasti beda dengan teman yang lain. Tidak seperti biasa, bahkan bisa di luar timeline. Tapi japri, tapi harus ada bukti. Ulun juga boleh jak banjiran jak Cahyo. Timbul Cahyo menjapri juga karena bisa sampai tak April Cahyo TA nih kan. Jangan, Bu. Jangan kah? Halo, lah pada hikawannya langsung japri Ibu Ja kalau ada yang terdampak kah atau sakit atau apa. Kemarin jangan Siap, ngeyel. Bu. Oke. Sudah, kalau ada lagi yang ditanyakan Ibu akhiri. Silakan kalian beraktivitas. Padunya tadi jelas, untuk kawannya yang belum paham karena sambil dipadahi lah. Soalnya kalau menjapri Ibu ini takutnya kan Ibu jawab tuh nah. Karena kalau dibalas Bu Pia terbayar pulang. Kalau misalnya ada keluhan, kalau misalnya ada keluhan langsung di grup kita tuh, grup tugas akhir tuh. Harus menjapri langsung di grup tugas akhir. Ya, si Isan sama tuh langsung di grup tugas akhir juga. Jadi biar teman-temannya yang lain tahu kalau misalnya punya permasalahan yang sama. Gitu ya, jelas ya.
Nggih, Bu. Terima kasih atas Ibu. kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya akhiri ya. Berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Mayadi lah. Sekarang kita membuka Omega. Anong. Keluar. Wah, Irawan Hadi. Nah, tumbuh Martin. Martin mendua-dua masuk. Tumbur benar. Di mana mau pahakan laporan euy? Ya.